Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aredi Putra Suheri dengan 3 digit NPM terakhir saya yaitu 146. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran politik Islam dari tokoh Amin Rais. Baik, langsung saja ke penjelasannya, yaitu yang pertama ada biografi singkat Amin Rais. Nama beliau adalah Muhammad Amin Rais. Ia lahir di Solo pada 26 April tahun 1944. Amin Rais adalah seorang politisi, tokoh agama, cendekiawan muslim, dan ahli politik Timur Tengah. Pendidikan S1-nya ditempuh di UGM pada jurusan hubungan internasional. Kemudian S2-nya di University of Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat. Kemudian S3-nya yaitu di University of Chicago, Amerika Serikat. Amin Rais juga pernah mengikuti beberapa organisasi, diantaranya yaitu anggota IMM, HMI, menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, pendiri PAN, Partai Umat, Ketua MPR. Ia juga dikenal sebagai figur sentral Gerakan Reformasi 1998. Pemikiran politik Islam Amin Rais dapat dipahami melalui 3 pokok utama. Yang pertama yaitu hubungan Islam dan negara. Yang kedua yaitu etika politik dan kekuasaan. Lalu demokrasi sebagai nilai Islami. Islam dan negara etis bukan negara agama. Amin Rais tidak mendorong pendirian negara Islam formal. Ia menolak model teokrasi dan lebih menekankan konsep negara etis, di mana negara yang menjadikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, anti korupsi, amanah, kesetaraan sebagai prinsip moral publik, bukan simbol formal syariat. Ia berpandangan bahwa Islam mengandung nilai politik, tetapi tidak memberikan format baku mengenai bentuk negara. Negara Pancasila kompatibel dengan prinsip Islam selama menjamin kebebasan beragama dan keadilan sosial. Islam bukan hanya mengatur ibadah, tetapi juga nilai publik, ukhuwah, kejujuran, keadilan sosial. Lalu selanjutnya ada etika politik sebagai inti politik Islam. Menurut Amin Rais, krisis utama bangsa bukanlah institusi politik, tetapi krisis moral elit. Oleh karena itu, politik Islam harus menghidupkan kembali, yaitu amar ma'ruf nahi munkar sebagai prinsip kontrol kekuasaan. Lalu kepemimpinan berakhlak, sidik, amanah, fatonah, tablik. Lalu ada anti korupsi dan pemerintahan yang bersih. Lalu ada keberpihakan pada rakyat kecil. Gagasan etika politik ini menjadi bagian dari kritiknya terhadap era Orde Baru dan menjadi alasan mengapa ia dikenal sebagai oposisi akademik terhadap rezim tersebut pada tahun 1990-an. Lalu ada demokrasi sebagai sistem yang Islami. Amin Rais dikenal sebagai tokoh yang mempromosikan demokrasi substantif dalam kerangka Islam. Baginya, demokrasi sejalan dengan syura musyawarah. Lalu supremasi hukum adalah bagian dari maqasid syariah. Lalu ada partisipasi politik umat adalah kewajiban moral. Ia menolak otoritarianisme dan mendukung sistem check and balance, multipartai, serta pemilu yang bebas. Dalam berbagai tulisan dan ceramahnya, ia menyatakan bahwa demokratisasi di Indonesia adalah amanah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam progresif. Lalu selanjutnya ada relevansi pemikiran Amin Rais dalam konteks politik Indonesia kontemporer. Pemikiran Amin Rais tetap relevan dalam 3 konteks utama, yaitu relevansi dalam penguatan demokrasi, konsep negara etis, dan demokrasi syura relevan dalam situasi politik Indonesia yang masih bergelut dengan oligarki politik, lemahnya integritas elit, pragmatisme partai politik. Gagasan politik bahwa politik harus dibimbing etika memberi kerangka kritik terhadap praktik politik transaksional yang marak terjadi. Relevansi dalam gerakan anti korupsi. Fokus Amin pada akuntabilitas dan moralitas publik bersinggungan dengan kebutuhan untuk memperkuat pemberantasan korupsi, transparansi birokrasi, dan reformasi politik.
Di tengah tantangan KPK dan fenomena korupsi sistematik, kritik moral Amin tetap menjadi bahan refleksi akademik maupun aktivisme masyarakat sipil. Lalu yang terakhir ada relevansi dalam diskursus Islam moderat. Pemikiran Amin yang menolak formalisasi negara Islam dan menekankan etika sesuai Pancasila mendukung narasi Islam moderat di Indonesia. Hal ini penting di tengah munculnya konservatisme politik identitas, meningkatnya polarisasi agama dalam pemilu, lalu debat tentang hubungan Islam dan negara di ruang publik. Oleh karena itu, pemikirannya berkontribusi sebagai penyeimbang antara Islam politik yang legal, formalistik, dan sekulerisme ekstrim. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.